Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya yang memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, yang memberikan penjelasan kepada manusia mana yang batil dan mana yang benar. Hudan linnas. Kemudian Al-Quran punya nama Al-Huda, yaitu memberikan petunjuk pada manusia mengenai agama. Seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Jadi ini adalah kitab Al-Quran yang isinya tidak perlu untuk diragukan lagi akan kebenarannya. Hudal lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya, Al-Quran itu wabayinati minal huda, yaitu menjelaskan terhadap petunjuk-petunjuk yang telah lalu. Artinya bahwa Al-Quran itu menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelum beliau. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga, Allah berfirman secara lengkap dari depan, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, nazzala 'alal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injila. Jadi Al-Quran itu adalah untuk membenarkan, artinya membenarkan itu adalah bahwa Taurat dan Injil serta kitab yang sebelumnya itu pernah dienggoni jadi pernah diterjemahkan, ajaran-ajarannya itu diganti. Maka Al-Quran ini membenarkan tentang yang hak. Ini Injil yang benar ini, Taurat yang benar ini, yang kemudian dilengkapi jadilah yang namanya mushaf Al-Quran. Oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada nuzulul Quran gitu. Nah, lalu apa yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 gitu. Ustaz, kita lanjutkan lagi kajian kita terkait masalah nuzulul Quran. Ustaz, monggo. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan, Al-Quran itu merupakan pelengkap atau penyeimbang dengan cara menyempurnakan terhadap ayat-ayat atau kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan tadi ajaran-ajaran agama yang dulu itu sama dengan ajaran Islam. Tapi kenapa kok dibuat tidak sama? Lah itu pasti ada penyelewengan, maksudnya seperti itu. Nah, maka Al-Quran itu menawarkan sebuah kemajuan untuk menyidik mana yang benar dan mana yang salah dengan ayat yang turun pertama kali berjumlah 5, yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq itu dalam terjemahan Kemenak itu disebut sebagai segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di situ ada tanda Iqra, bacalah. Bismi rabbi, dengan menyebut asma Tuhanmu. Alladzi khalaqa, yang telah menjadikan alam seisinya. Nah,
Nah, di sini Al-Quran memberikan informasi bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Bumi, langit, seisinya itu adalah ciptaan Allah. Jangan sampai ada yang merasa makhluk atau ciptaan itu mengaku sebagai Tuhan. Maka bismi rabbika, sebutlah dengan asma Tuhanmu atau bacalah dengan menggunakan menyebut asma Tuhanmu. Nah, Nabi Musa pernah berdebat dengan Raja Firaun tentang ketuhanan, ya, tentang tauhid. Nek wong Jawa ngareke ngopi, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Jadi Nabi itu Raja Firaun mengatakan, ana rabbal alamin, aku ini adalah Tuhannya alam ini. Lalu kok kenapa bisa begitu? Aku mempunyai kekuasaan yang penuh. Aku membuat bangunan yang besar itu. Jadi belum pernah ada orang membangun bangunan seperti Raja Firaun, yaitu disebut sebagai piramid itu. Piramid itu kan dalam rangka Firaun mencari Tuhan, ya. Kalau di kita kan ada Arjuna mencari cinta. Itu Firaun mencari Tuhan, dicari sangat tinggi itu, bahkan lebih tinggi dari gunung yang ada di sekitarnya. Nah, maka dia mengatakan, mana Tuhan, tidak ada, di langit pun itu nggak ada. Nah, sampai tiga piramid itu dibuat seperti itu, tidak ada yang ditemukan di sana. Nah, ya memang kan nggak ditemukan di sana. Yang namanya tauhid belum nyampe. Lalu Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dengan fitur yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Lalu Nabi Musa itu dihadapkan dengan para penyihir. Coba kalau memang betul-betul Tuhanmu itu bisa mengalahkan umatku, ya. Jadi tukang sulap itu namanya umatnya, itu akan percaya. Lalu para pembesar di situ melihat pertarungannya dengan ahli sihir itu, melempar sarung jadi ular, lemparan jadi ular, jadi apa begitu. Nah, Nabi Musa pun sebenarnya takut. Wah, ini gimana nih, kak? Ada sulapan semprong bolong halu buntu kayak begini. Nah, ini sulapan nasib itu balapan, buat ini Melayu, ya, anaknya ketilapan. Akhirnya Allah berfirman, Musa, enggak usah takut, lemparkan tongkatmu, nanti dilemparkanlah tongkat itu menjadi ular yang paling besar, bahkan memakan atau memangsa ular-ular para itu. Nah, ini kenapa bisa begitu? Ini adalah kuasa Allah. Ini adalah kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita. Kalau saya Musa tidak bisa apa-apa. Saya tadi diperintahkan oleh Allah untuk melingkar tongkat. Nggak jadi tongkat itu seperti itu. Nah, lalu terjadi diskusi panjang. Intinya bahwa harus mengaku saya sebagai Tuhan, katanya Firaun begitu. Kalau begitu, Tuhan bapakmu siapa? Apakah juga menyembah dirimu? Kakekmu apakah juga menyembah dirimu? Itu. Akhirnya Firaun itu terdiam. Nah, pada saat terdiam itulah orang-orang anak buahnya Firaun itu, mereka mengucapkan syahadat. Mereka bertobat, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak berani ngomong. Hanya diam saja. Nah, yang namanya biasa ya penguasa kan, kalau kalah kan terus marah, sampai terjadi itu. Nah, maka agama-agama para nabi dan rasul itu memang tidak ada perbedaan. Dalam kitab Taurat yang disebut sebagai Ten Commandments, ada 10 wahyu, 10 perintah diajarkan oleh Nabi Musa. Nah, tapi kemudian ada pembelokan lagi sampai kemudian Al-Quran itu diturunkan, huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Caranya bagaimana memperdalam Al-Quran adalah dengan membaca asma Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi patung-patung, matahari,
terus benda-benda bersinar yang lainnya, serta api itu adalah yang menciptakan Allah. Semuanya menciptakan Allah, manusia menggunakan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka tidak boleh manusia mengaku sebagai Tuhan. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Ustaz, terima kasih. Terkait masalah kitab-kitab sebelum Al-Quran, Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa Al-Quran sebagai penyempurna, dan kitab-kitab yang lain seperti Taurat dan sebagainya ini kan dibelokkan. Berarti dibelokkannya sebelum turun Al-Quran sudah ada pembelokan itu ya, Ustaz? Ya, memang sebelum turun Al-Quran. Jadi Nabi Adam bawa Sohifah, Nabi Idris bawa Sohifah, Nabi Idris bawa Sohifah. Sohifah itu lembar-lembaran, tapi isinya ajaran bagaimana Al-Quran. Lalu Nabi Musa membawa Sohifah. Ya, Sohifah itu ternyata ada sebagian besar itu yang maksudnya ingin berkuasa kayak Fir'aun tadi loh. Itu dibelok-belokkan acaranya gitu. Diisi apa-apa begitu. Kalau rahib tetap ada. Rahib itu kalau dalam masa Nabi kan orang yang mengertikan kitab Taurat dan kitab Injil, itu namanya rahib. Seperti pamannya Sayyidah Khadijah itu kan rahib atau pendeta itu. Jadi ada pendeta, rahib atau namanya ya, istilahnya apa gitu ya. Nah ini kemudian disempurnakan, dilihat oh ternyata Al-Quran juga menceritakan yang sama seperti di Injil. Injil menceritakan hal sama seperti yang ada di Taurat. Taurat menceritakan yang sama seperti ada di Zabur, serta Sohifah yang lainnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Gitu.